Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolian Saputra Ikasat dengan NIM 2214-24084 dari kelas D jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN semester 2. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen yang saya sebut nama beliau, Ibu Yuli Adani SPD MPD. Baik, di sini saya membacakan materi dengan judul Pengantar Politik. Indonesia, demokrasi terbesar ketiga di dunia. Populasi lebih dari 270 juta jiwa. Negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama. Sistem politiknya berdasarkan demokrasi Pancasila. Sejarah politik. Poin pertama, masa penjajahan. Perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Semangat nasionalisme membara. Poin kedua, Orde Lama. Era Soekarno dengan demokrasi terpimpin. Periode penuh gejolak politik dan ideologi. Poin ketiga, Orde Baru. Soeharto berkuasa. Stabilitas politik dan ekonomi membangun pesat tetap otoriter. Reformasi 1998 membuka transisi menuju demokrasi. Pemilu demokratis pertama tahun 1999. Selanjutnya, sistem politik saat ini. Yang pertama, presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Poin kedua, legislatif. Daftar DPR dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Poin ketiga, multipartai. Banyak partai bersaing dalam pemilu. Militer TNI perannya berkurang setelah reformasi. Pemilihan presiden langsung sejak 2004. Selanjutnya, partai politik utama. 1. PDIP, dipimpin Megawati Soekarno Putri. 2. Golkar, dominan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, Gerindra, didirikan Prabowo Subianto. Keempat, PKB, basis masa Nahdlatul Ulama. PKS, Partai Islam dengan basis pendukung kuat. PDIP menang pemilu 2019. Selanjutnya, isu-isu politik penting. 1. Korupsi. Masalah kronis yang menghambat pembangunan. 2. Desentralisasi, otonomi daerah dan hubungan pusat daerah. 3. Radikalisme, ancaman keamanan dan stabilitas. Yang keempat, gender, partisipasi perempuan dalam politik. Perlindungan lingkungan, isu penting, kasus korupsi besar BLBI, EKTP, dan jasanya. Apa ini? Jawarsanya. Selanjutnya, tantangan politik Indonesia. 1. Demokrasi. Memperkuat lembaga demokrasi. 2. SDM.
peningkatan kualitas SDM. 3. Ekonomi, pembangunan inklusif. 4. Hukum, penegakan hukum dan HAM. Pengelolaan SDA berkelanjutan, polarisasi dan interaksi meningkat. Selanjutnya, masa depan politik Indonesia. 1. Pemilu 2024. Persaingan kandidat presiden. Yang kedua, generasi muda, partisipasi dan pengaruhnya. Yang ketiga, media sosial, penyebaran informasi. Yang keempat, pembangunan. Pertumbuhan ramah lingkungan. Stabilitas regional penting, potensi Indonesia sebagai kekuatan di Asia Tenggara. Baik, kesimpulan, politik Indonesia dinamis dan kompleks. Tantangan dan peluang dalam demokratisasi. Partisipasi aktif warga negara penting. Indonesia berpotensi menjadi negara demokrasi yang kuat dan makmur. Baik, itulah materi yang saya bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.